زين الفتى والفقه حليته من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا البقر النحو زين الفتى والفقه الفتى والنطق تطريزه ومن خالها منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala asy-syaikh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin amin. Bila angqala, kita sekarang sampai di halaman 15. Pada bacaan wa fi hadithi Anasin. Ya, sampai sana ya. Wa fi hadithi Anasin qala qultu ya Rasulullah al-julusu ma'al iyali afdalu am al-julusu fil masjid. Qala al-julusu sa'atan ma'al iyali ahabbu ilayya minal i'tikafi fi masjid hada. Dalam satu hadis dikatakan wa fi hadithi Anasin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa beliau pernah berkata, "Qultu, saya berkata," katanya Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-julusu ma'al iyali, duduk bersama keluarga. Duduk bersama keluarga afdalu am al-julusu fil masjid. Lebih utama atau duduk di masjid?" Ini sebenarnya satu pertanyaan. Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama? Duduk bersama keluarga atau duduk di masjid? I'tikaf di masjid. Mana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, Rasulullah menjawab, al-julusu sa'atan ma'al iyali, duduk sebentar bersama keluarga, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, minal i'tikafi fi masjid hada. Lebih aku cintai daripada kalian itu beriktikaf di masjidku ini. Jadi ketika sahabat itu bertanya, manakah yang lebih utama?
antara duduk bersama keluarga atau duduk di masjid dalam rangka itikaf, mana yang lebih utama? Maka Rasulullah mengatakan lebih utama duduk bersama keluarga daripada sekedar beritikaf. Utamaannya seperti itu. Duduknya saja itu lebih utama daripada itikaf. Duduknya orang yang sudah berkeluarga itu jauh lebih utama daripada itikaf. Padahal itikaf itu luar biasa gitu kan. Itu adalah kesunahan, sunnah muakkad, apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Wala, kemudian bertanya lagi, sahabat Anas, qultu, aku bertanya lagi. Ya Rasulullah, an-nafaqatu 'alal iyali ahabbu ilaika amin nafaqatu fisabilillah. Ya Rasulullah, yang dikeluarkan kepada keluarga, nafkah yang diberikan kepada keluarga, apakah lebih engkau cintai daripada nafkah yang diberikan di jalan Allah, dibuat untuk perjuangan di jalan Allah? Mana yang lebih engkau cintai ya Rasulullah? Ada uang nih, uang ini aku kasih ke keluarga, ke istri saya, ke anak saya, atau uang ini saya kasihkan kepada orang-orang yang berjuang fisabilillah. Mana yang lebih engkau cintai ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, qala dirhamun yunfikuhu rajulu ala iyalihi, satu dirham yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada keluarganya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai katanya Rasulullah, min alfi dinarin yunfikuhu fi sabilillah, daripada 1000 dinar yang diberikan untuk perjuangan di jalan. Jadi Rasulullah lagi-lagi lebih utama harta yang diberikan kepada keluarga daripada harta yang diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan gak tanggung-tanggung, 1 dirham saja yang diberikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, itu jauh lebih utama, lebih Rasulullah cintai daripada 1000 dirham yang diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka mereka itu berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Jadi kalau dibandingkan 1000 banding 1, masih lebih utama yang satu. Keutamaan bagi orang-orang yang sudah berkeluarga untuk memberikan nafkahnya kepada anak dan istrinya. Jangan pelit-pelit, karena itu adalah harta yang lebih utama, bahkan lebih utama diberikan kepada pejuang di jalan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannata la ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, bukan jannata tapi fi jannati. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di surga, la ghurafan, sungguh ada kamar-kamar. Di surga itu ada beberapa kamar. Yura dhahiruha, yang terlihat, luarnya itu terlihat, min batiniha, dari bagian dalam. Luar rumah itu terlihat, luar ruangan itu terlihat dari dalam. Wa batinuha min dhahiriha, dan bagian dalam itu juga terlihat dari luar. Artinya ini transparan. Ini ada kamar-kamar di surga itu yang transparan. Dari luar terlihat, yang di dalam itu terlihat dari luar, yang di luar juga terlihat dari dalam. Bening berarti seperti kaca. Di surga itu ada seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, ditanya, "Wa man sukanuha ya Rasulullah?" Siapa penduduk atau penghuni dari kamar-kamar itu ya Rasulullah? Kamar-kamar yang bening, kamar-kamar yang terlihat transparan dari luar dari dalam semuanya terlihat. Siapa penduduknya? Siapa penghuninya ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yut'imuna at'am, yaitu orang-orang yang memberi makan. Wa yutayyibunal kalam, orang-orang yang ucapannya bagus, ucapannya baik. Wa yudimunas siyam, orang-orang yang selalu berpuasa. Wa yufshunas salam, dan orang-orang yang yufshun itu menyebar salam.
ketika bertemu dia mengucapkan salam. Dia adalah orang-orang yang menduduki atau menempati kamar-kamar di surga yang transparan itu. Bukan hanya itu, wa yusalluna bil laili wan nasu niyamun. Dia adalah orang-orang yang sholat di tengah keheningan malam yang ketika itu orang-orang sedang tidur. Yaitu waktu-waktu tahajud, waktu orang-orang sedang nyenyak, sedang tidur, kemudian dia sholat, dia bangun, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang menjadi penghuni kamar-kamar yang transparan itu. Qalu ya Rasulullah, wa man yutiqu dzalika. Ini kan banyak ya, kriterianya banyak yang akan menempati kamar-kamar itu. Yang pertama adalah dia ngasih makan, dia bagus ucapannya, dia selalu berpuasa, dia yang selalu menyebar salam, dia yang sholat di malam hari dan manusia sedang tidur. Itu adalah hal yang sulit sekali ya. Ya, hal yang sulit sekali. Bangun malam saja itu adalah hal yang sulit. Puasa juga adalah hal yang sulit. Bagaimana mungkin ada 5 bisa dilaksanakan dengan mudah? Ini hal-hal yang sulit. Maka pantas kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, man yutiku dzalika? Siapa yang mampu dengan melakukan hal tersebut ya Rasulullah? Ini sulit ini. Siapa yang mampu dengan hal itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, mangqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad atabal kalam. Barang siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dia sesungguhnya sudah baik ucapannya, sudah bagus ucapannya. Waman at'ama ahlahu faqad at'amat ta'ama. Dan barang siapa yang sudah memberikan nafkah, sudah ngasih makan kepada anak dan istrinya, maka dia pun sesungguhnya sudah memberikan makan. Sungguh dia telah it'amut ta'am, sudah ngasih makan. Waman shoma ramadhana faqad adama shiyam. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia sudah melanggengkan puasa. Karena syaratnya tadi kan yudi musyam, dia selalu berpuasa, langgeng puasanya tiap hari. Maka orang yang berpuasa di sini cukup dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena sungguh fakat ada wasyam. Maka dia sungguh telah melanggengkan, telah melaksanakan, telah rutin dalam melaksanakan puasa. Wa man laqi akhahu yusallimu alaihi faqad afsha assalam. Dan barang siapa yang bertemu, berjumpa akhahu kepada saudaranya, yusallimu kemudian dia mengucapkan salam alaihi kepada saudaranya, itu orang yang ketika bertemu saudaranya kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka faqad afsha salam, maka dia sungguh telah menyebarkan salam. Waman shallal isya'ah al-akhrata, barang siapa yang melaksanakan salat isya yang terakhir, wal fajr, dan dia melaksanakan salat fajar, faqad shalla bil laili wan nasu niyam, maka orang yang melaksanakan salat isya dan orang yang melaksanakan salat subuh. Dalam riwayat ini salat isya dan salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Karena orang yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka salah satu fadilahnya itu seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat malam semalam penuh. Semalam dari maghrib berarti sampai subuh dia telah melaksanakan sholat malam, telah menghidupkan qiyamul lail. Maka orang yang melaksanakan sholat isya, sholat subuh berjamaah, maka dia sungguh telah melaksanakan qiyamul lail, yang mana pada saat itu orang-orang pada tidur. Artinya manusia pada tidur ini siapa? Ail Yahudi, artinya orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasoro, wal Majusi dan orang-orang Majusi. Mereka orang-orang Kristen, mereka orang-orang Hindu, mereka yang menyembah api. Mereka adalah orang-orang yang niam yang dimaksud.
Al-faidatur rabi'atuh. Sekarang masuk kepada faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat. Yurwa anna rajulan ja'a ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sekali riwayat ini. Ini ada riwayat yang panjang sekali dan bagus dan sangat menarik. Bahwa diriwayatkan, ada cerita diceritakan bahwa ada laki-laki yang datang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashtaki ilaihim zaujatahu. Dia itu yashtaki itu mengadu, mengkonsultasikan kepada para sahabat Nabi tentang istrinya. Faqala kullu wahidin fi dzalika. Kemudian salah satu dari mereka menjawab dari pertanyaan orang yang berkonsultasi kepada sahabatnya Nabi ini. Dia berkonsultasi dan dijawab, ma sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalam atau hadis yang didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ba'athu ila zaujatihi bidzalika ma'a Hudzaifah bin Yaman. Jadi salah satu sahabat, tidak disebutkan namanya, salah satu sahabat dia mendengar dari Rasulullah, kemudian dia punya istri, yang istrinya itu dikirim atau diutus untuk bertemu Rasulullah bersama Hudzaifah bin Yaman. Kemudian faqala Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau umirtu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Wah. Rasulullah itu pernah bersabda, "Lau umirtu ahadan," seandainya aku itu diberikan legalitas atau diberikan diberikan peluang untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zaujiha. Niscaya aku perintahkan seorang perempuan itu untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya saya itu boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka niscaya orang yang aku perintahkan untuk bersujud itu adalah seorang perempuan, seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini artinya apa? Ini artinya Rasulullah mau menunjukkan bahwa seorang istri itu harus benar-benar taslim, harus benar-benar tafwid, harus benar-benar menyerahkan seluruh dirinya, seluruh dohir batinnya kepada suami. Karena ketika menikah, suami ini sudah memiliki tanggung jawab, dia menjadi kepala keluarga, dia menjadi seorang pemimpin sekarang. Maka istri yang dipimpin harus tunduk dan patuh. Jangan sampai kemudian istrinya juga mau jadi pemimpin rumah tangga, suaminya jadi pemimpin rumah tangga, jadi kepala keluarga, istrinya juga mau jadi kepala keluarga. Jangan sampai. Maka ini sesungguhnya ada sir, ada rahasia yang sesungguhnya Rasulullah ingin menginformasikan kalau ingin keluarganya harmonis, kalau ingin keluarganya itu langgeng, keluarganya itu ya sakinah mawaddah warahmah, maka salah satunya adalah istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Harus menundukkan egonya, sekalipun misalkan si istri berbeda pendapat dengan suaminya, maka tetap prioritas utama adalah si suami. Kenapa? Karena istri benar-benar harus tunduk kepada si suami. Karena istri harus benar-benar tunduk kepada suami, sehingga sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau boleh bersujud, istri wajib bersujud kepada suaminya. Waqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar, semoga Allah meridainya, beliau juga berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya itu juga pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma mar'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in talat alaihi syamsu illa antatuba wa tarji'a. Oh, ini faedah keempat ini ternyata berbicara tentang khusus untuk wanita. Jadi kajian kita ini lebih kepada wanita malam ini. Kalau sebelumnya faedah yang ketiga itu kita bahas tentang nafkah, yang itu sasarannya adalah laki-laki, maka sekarang sasarannya adalah perempuan nih.
Kalau Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah memerintahkan, seandainya bisa memerintahkan untuk bersujud kepada suaminya, maka Sayyidina Umar berbeda lagi. Sayyidina Umar mengatakan ayyuma mra'atin, wanita yang mana, rafa'at sautaha, yang dia meninggikan suaranya, bisa membentak, bisa melawan suami, ya intinya dia meninggikan suara, hanya meninggikan suara saja. Fauqa sauti zaujiha, di atas suara suaminya. La'anaha kullu syai'in, maka akan melaknat kepada istri ini kullu syai'in, setiap sesuatu. Segala sesuatu akan melaknat perempuan ini, akan melaknat istri ini yang meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Tolaat alaihi syamsu, yang tersinari oleh matahari. Ketika seorang istri itu nuzus, atau ketika seorang istri itu melawan kepada suaminya hingga dia mengangkat suaranya, hingga lebih tinggi suaranya daripada suara suaminya, maka ancamannya adalah segala sesuatu yang disinari, yang dikenai sinar matahari, berarti baik itu tumbuhan, bebatuan, air laut, apapun itu yang terkena sinar matahari, berarti alam semesta ini, alam semesta yang dikenai sinar matahari, semuanya melaknat wanita itu. Ini masih belum melawan, ini masih belum melawan dalam melawan dalam arti seperti wanita-wanita zaman sekarang yang dia banyak seringkali nuzus kepada suaminya. Ini hanya meninggikan suara saja. Hanya meninggikan suara saja, ancamannya akan dilaknat oleh seluruh yang ada di langit atau yang ada di bumi yang terkena sinar matahari. Dia terlaknat illa antatuba watarnya, kecuali dia itu bertaubat dan dia kembali. Kembali artinya dia kembali kepada suaminya, dia bertaubat kepada Allah, menyesali dengan apa yang telah dilakukan, menyesali dengan telah meninggikan suaranya, maka ini baru kemudian laknatan dari semesta itu baru berhenti. Berarti selama seorang istri masih belum bertaubat, ketika dia sudah nuzus, ketika dia sudah melawan kepada suaminya, bahkan ketika dia baru menaikkan atau meninggikan suaranya saja, maka seluruh semesta sudah melaknatnya. Hati-hati bagi para perempuan yang insya Allah hadir pada malam hari ini, hati-hati yang nanti bakal menjadi ibu dari anak-anak kalian, yang bakal menjadi istri, maka hati-hati, benar-benar tunduk dan patuh kepada seorang suami. Jangan sampai sekali-kali melawan, jangan sampai sekali-kali meninggikan suara di atas suaranya si suami. Waqala Utsman ibnu Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti ini diruntut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sekarang Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna imra'atan, seandainya wanita, malakat dunya kullaha, ada wanita yang memiliki dunia semuanya. Dunia dan seisinya itu dikuasai, dimiliki oleh seorang perempuan. Wa anfaqatha ala zaujiha. Kemudian dia memberikan harta ini, dunia dan seisinya ini kemudian diberikan kepada seorang suami. Didermakan, disedekahkan kepada seorang suami. Tsumma manat bidzalika. Kemudian dia manat itu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut lagi dengan pemberian itu alaihi kepada suami. Ketika itu terjadi, illah batallahu amalah, kecuali Allah akan menghapus amal-amalnya itu. Wa hasyaraha ma'a Fir'aun, dan Allah akan membangkitkannya, mengumpulkannya ma'a Fir'aun bersama Fir'aun. Wah, Fir'aun ini adalah paling bejatnya manusia. Paling jahatnya, paling bejatnya manusia adalah Fir'aun. Karena dia yang sampai mengaku saya adalah Tuhan tertinggi. Anna rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan tertinggi. Itu kan perkataan Fir'aun. Dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun yang sebejat ini itu akan dibarengkan, akan ditemani oleh wanita-wanita yang dia
pernah menafkahkan atau pernah mendermakan hartanya kepada si suami, kemudian dia mengungkit-ungkit. Ini ibaratnya kalau di sini sedunia, jangan mau dikasih, bagaimana kalau hanya sedikit saja, apalagi yang sedikit. Jadi kalau kalian para wanita, para muslimat, para pemirsa di YouTube, yang kalian adalah seorang istri, maka ketika kalian itu mendermakan hartanya untuk suami, kan kadang ada istri karir, ada istri yang memang bekerja, ada istri yang memang mempunyai harta yang banyak atau punya warisan yang banyak, sehingga kemudian ketika menikah dia memberikan hartanya kepada suaminya. Ketika seperti itu jangan sampai diungkit-ungkit. Biasanya kan diungkit-ungkit, wah itu pemberian saya itu rumah kalau nggak ada saya itu nggak mungkin tinggal di rumah itu kamu itu. Diungkit-ungkit. Maka wanita yang mengungkit seperti ini, maka ancamannya selain dihapus amalnya, dia akan dikumpulkan bersama Firaun. Nah, keras sekali ini. Waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berkata juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan tabakhat tatyaiha. Tabakhat tatyaiha. Wa amat huma zaujaha ma addat haqqahu." Lau anna imra'atin, seandainya perempuan itu tabakhat, memasak tatyaiha. Tatyun itu apa namanya? Puting susu. Wanita punya puting susu. Seandainya puting susu itu dimasak, nanti dipotong, dimasak, pasti menyakitkan sekali kan? Ada puting susu kemudian dimasak, digunting, dimasak, sangat menyakitkan. Seandainya puting susu ini dimasak, kemudian wa'at amat huma zaujaha, kemudian dua puting ini diberikan makan kepada suaminya sebagai menu makan, ma'adat haqqahu, maka sungguh ini tidak bisa melaksanakan haknya si suami. Maka masih belum cukup, masih belum bisa membalas ketika seorang istri menyakiti dirinya dengan memotong apa namanya, puting susunya, dimasak, dikasih ke suaminya, maka itu masih belum memenuhi, belum melaksanakan haknya suami. Artinya ini luar biasa sekali sesungguhnya. Kewajiban seorang istri kepada seorang suami itu sama sebagaimana seorang anak kepada seorang ibu. Makanya kan ketika belum menikah, anak itu wajib taat patuh yang utamanya kepada ibu. Tapi ketika sudah menikah, maka istri tidak lagi taat kepada ibu, melainkan taat kepada suaminya. Kalau suaminya mengatakan jangan, ya jangan. Ibunya merintah, tolong lakukan ini. Ibunya mengatakan seperti itu. Suaminya mengatakan jangan, maka suaminya harus diprioritaskan. Sementara suami tidak ada, laki-laki itu tidak ada batasnya. Dari dia lahir hingga dia meninggal, semuanya yang harus dia patuhi pertama kali adalah ibu. Sementara istri itu bergeser, pertama adalah ibu, ketika dia menikah pindah kepada suaminya. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian berkata siapa Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin akhadat yang mengambil min mata zaujiha, mengambil barang-barangnya suami, syai'an akan sesuatu. Ini ada min bayan namanya. Jadi asalnya ayyuma mar'atin akhadat syai'an, barang siapa atau wanita manapun yang mengambil sesuatu itu min mata zaujiha, berupa barang-barangnya suami. Ini min bayan yang ditakdim. Wanita manapun yang mengambil harta suaminya, itu maksudnya. Illa kana 'alaiha wizrun sabi'ina sarikon.
Illa karena kecuali ada alaiha kepada istri itu wizru sab'ina, dosa 70 sarikon pencurian. Hati-hati nih, wah calon-calon maka penting kita kaji tentang Qurratul Uyun. Ini memang benar-benar kitab yang dikhususkan kepada orang-orang yang sudah mau menikah, bukan orang yang sudah menikah. Supaya lebih hati-hati para calon-calon istri, para calon-calon ibu ini hati-hati mengambil sepeser pun uang dari suaminya. Karena uang yang diambil, barang yang diambil, apapun yang diambil milik suaminya itu tanpa seizinnya, maka ancamannya itu adalah seperti orang yang mencuri 70 kali. Orang mencuri 1 kali, kalau itu sudah sampai 1 nisab, maka dia potong tangan. Nah, ini mencurinya 70 kali. 70 kali pencurian. Makanya ini biasanya istri itu kan suka menabung. Suka menabung yang cara menabungnya itu dengan apa ya bahasanya? Menabungnya itu dengan berbohong kepada suaminya. Misalkan uangnya masih ada, uang belanjanya masih ada. Kemudian dia bilang uang saya sudah habis. Ayo minta uang lagi. Padahal masih ada, belanjaannya masih ada. Tapi dia mengatakan habis karena dia pengen menabung. Tujuannya baik bukan? Baik tujuannya, ingin menabung. Tapi tanpa seizin suaminya. Ibaratnya dia sudah mengambil harta suaminya dan dia tabung. Maka hati-hati yang seperti ini. Khawatir terkena dengan ancaman ini. 70 kali pencurian ancamannya. Maka seorang suami juga harusnya motivasi juga kepada suami. Kalau sudah memberikan sesuatu kepada istri, ya udah ikhlaskan. Apa yang menjadi milikku, seorang suami menjadi milikmu seorang istri. Seperti itu, sebaiknya seperti itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan istri-istri kita. Untuk menyelamatkan istri-istri kita. Yang istri juga begitu, hati-hati di dalam menggunakan barang-barang suami yang tanpa seizin terlebih dahulu. Kemudian waqala Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul bersabda, ayyu imra'atin qalat li zawjiha, ma laka la yaqbulullahu udraha yaumil qiyamah. Ayyu imra'atin, wanita manapun, qalat yang dia berkata li zawjiha kepada suaminya. Wanita mana saja yang ketika dia berkata kepada suaminya, malakah apa yang kamu miliki? Suami, apa yang kamu miliki? Kamu gak punya apa-apa. Dia hanya ngomong seperti itu, layak belullahu udraha, maka Allah tidak akan menerima alasannya itu. Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Artinya orang wanita yang hanya mengatakan apa yang kamu punya? Kamu punya apa kamu? Kamu gak punya apa-apa. Hanya mengatakan seperti ini. Ini siksanya nanti dia di hari kiamat pasti pedih. Sampai-sampai ketika nanti di akhirat ditanya tentang ini, dia tidak bisa memberikan alasan. Tidak ada alasan apapun. Intinya kamu sudah ngomong kayak itu sehingga kamu berhak untuk mendapatkan siksaan seperti ini. Hati-hati. Berarti wanita harus benar-benar menjaga lisannya. Kita paham bahwa wanita itu terkenal dengan cerewetnya. Kita tahu itu. Itu adalah karakteristik wanita. Tapi hati-hati ketika berbicara dengan suaminya. Hati-hati. Karena setiap kata yang keluar itu sangat-sangat berdampak terhadap akhiratnya. Jangan sampai kemudian mengorbankan akhiratnya dengan hanya kata-kata apa yang kamu miliki. Bahasanya sederhana, apa yang kamu miliki, kamu punya apa. Misalkan ketika seorang suami ikut istrinya, kemudian tinggal di rumah istrinya, kamu punya apa? Hati-hati. Waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin kana laha malun fa talabahu minha zawjuha faman'athu minhu illa manahallahu yaumal qiyamati ma 'indahu. Ayyu mamra'atin, wanita manapun,
kana laha malun, yang dia mempunyai harta. Wanita manapun yang dia memiliki harta, fa talabahu minha zawjuha. Kemudian si suami ini minta harta itu, meminta harta itu. Famanathu minhu, lalu dia itu enggan untuk memberikan harta tersebut. Misalkan seorang istri punya uang 1 juta, diminta uang 1 juta itu oleh suami. Dia itu enggan memberikan uangnya ini. Maka ancamannya illa man ahallahu yaumul qiyamah ma indahu. Maka Allah akan cegah dirinya di hari kiamat apa yang ada di sisi Allah. Apa yang milik Allah, itu Allah cegah juga untuk diberikan kepada wanita ini. Karena dia sudah pelit kepada suaminya, dia sudah tidak, ketika suaminya meminta dia enggak mau ngasih, maka nanti di hari kiamat Allah pun tidak akan memberikan apa yang menjadi miliknya Allah. Enggak akan diberikan kepada orang wanita ini. Masih ada? Tambah lagi satu hadis. Waqala Abdullah bin Mas'ud. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, katanya Ibnu Mas'ud, aku pernah mendengar Nabi bersabda, ayyu mar'atin khonat, wanita manapun yang berkhianat, khonat berkhianat, zaujaha kepada suaminya, fi baitiha, berkhianat dalam arti berarti dia bisa selingkuh, dia main serong di belakang, dia berkhianat kepada suaminya di rumahnya, au firasyahu, atau dia berkhianat di tempat tidurnya. Naudzubillah, ternyata istri ini berzina dengan laki-laki lain, berzina di rumahnya sendiri, di rumahnya suami. Illa adkhalallahu 'alaiha fi qabriha, kecuali Allah akan masukkan kepada wanita ini di kuburannya sab'ina alfa hayyatin, 70.000 ular, hayatin ular, wa akrobin, dan juga kalajengking, yalsa'unaha ila yaumil qiyamah, yang kalajengking ini, ular ini akan apa namanya? Matok. Kalau ular itu matok atau apa namanya ya? Ya matok, kalau ular itu matok, kalajengking itu juga menyengat. Menyengat. Kalajengking itu menyengat ya. Kalajengking menyengat itu sampai yaumul qiyamah. Jadi wanita-wanita, istri-istri yang berkhianat, mengkhianati suaminya di rumahnya, istri-istri yang melakukan zina di tempat tidur suaminya, membawa laki-laki lain ke ranjangnya, maka ancamannya adalah nanti di kuburannya akan Allah masukkan 70.000, bukan 70 doang, 70.000 ular dan 70.000 kalajengking. Yang keduanya ini akan menyengat, akan matok wanita ini sampai di hari kiamat. Naudzubillah, tersiksa sekali dia. Wa qala Umar bin Al-As, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Lumayan banyak yang kita baca malam ini. Kita pakai sistem khataman biar cepat khatam ini. Udah sampai di halaman 16 akhir. Oke, sampai di sini saya pasrahkan lagi kepada moderator. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Terima kasih atas materinya Ustadz, sangat luar biasa ya. Sedikit saya simpulkan tadi bagaimana pembukaan tentang materi tadi mengenai bagaimana yang lebih utama ketika kita bisa duduk dengan keluarga dibandingkan kita hanya sekedar duduk di masjid. Dan bahkan orang yang menikah pun dia memiliki kesempatan untuk tinggal di kamar-kamar yang transparan nantinya di surga. Nah, dan di sini pembahasan kedua kita adalah tentang bagaimana harusnya seorang istri itu patuh sepenuhnya kepada suami. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah bahkan menganjurkan seandainya yang boleh menyuruh orang untuk sujud itu yang disuruh sujud adalah istri kepada sang suami. Dan Sayyidina Umar pun juga pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa seandainya wanita itu meninggikan suaranya di atas suami, maka
dia akan dilaknat oleh segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Sangat sadis sekali di sini peringatan yang diberikan kepada kaum wanita. Jadi sangat perlu berhati-hati bagaimana bersikap kepada suami nantinya setelah berumah tangga. Bahkan jika sampai berkhianat kepada suami, azabnya tidak hanya di neraka nanti, tapi dari mulai siksa kubur sudah akan diazab bahkan sampai hari kiamat. Mungkin itu yang sedikit bisa saya simpulkan atau saya rangkum dari awal hingga akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, akan kami persilahkan ya. Silakan yang ingin bertanya langsung maupun di kolom chat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin open mic? Jika tidak ada, maka saya bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Di sini pertanyaannya keluar dari teks pembahasan karena pertanyaannya tentang hukum puasa orang yang junub di malam hari dan belum mandi besar di pagi harinya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke. Bagaimana orang yang junub di malam hari kemudian tidak sempat sampai ke terbit fajar, mungkin sampai subuh dia belum sempat untuk mandi wajib. Bagaimana? Maka nggak ada masalah, boleh, itu boleh, sebagaimana dalam Al-Quran kita ada uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk para kalian laki-laki untuk rafat, untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ini kan berkaitan dengan bulan Ramadan, lailatas siyam, pada malam bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum. Boleh untuk menjima istrinya di malam hari. Malam itu sampai kapan? Malam itu sampai sebelum terbitnya fajar. Konsekuensinya secara usuli itu berarti boleh mandinya setelah fajar. Jadi boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi yang sunnahnya itu adalah mandi sebelum fajar. Mandinya sebelum fajar. Kenapa? Tujuannya supaya kita memulai puasa kita dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Karena ada pendapat, memang ada pendapat yang kemudian mengatakan bahwa nggak boleh. Jadi syaratnya puasa itu harus suci. Harus suci sebagaimana harus suci dari haid dan nifas, maka juga harus suci dari janabah, dari junub. Makanya kalau orang yang yang junub kemudian tidak sempat mandi sampai terbit fajar sampai waktu subuh, maka dia tidak ada puasa bagi dirinya. Ada madhab luar, madhab lain yang mengatakan seperti itu. Makanya kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah untuk mandi wajibnya di waktu sebelum fajar. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan pendapat itu hukumnya adalah sunnah, mustahab. Seperti itu. Boleh. Baik Ustadz, di sini yang ingin ada lagi pertanyaan tentang ini, bagaimana jika seorang suami itu dia tidak menafkahi sang istri Ustadz. Jadi ketika menafkahi itu ya gimana ya? Dia tuh sang istri itu dia punya harta Ustadz, sementara sang suami itu tidak menafkahinya. Nah, itu gimana, apakah semisal suami itu meminta kepada istri tetap harus dikasih, sementara kewajiban suami sendiri itu tidak dia laksanakan secara benar-benar dilaksanakan kayak gitu Ustadz. Dia kan tidak menafkahi ibaratnya gitu, tapi dia minta uang terus ke istrinya kayak gitu. Itu bagaimana Ustadz? Yang pertama, bahwa di yang sebelumnya pernah disinggung dulu juga, suami itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ketika dia melalaikan, tidak mau memberikan nafkahnya, maka itu hukumnya haram, kan gitu kan. Jadi kembali kepada bed yang awal-awal dulu. Bed yang awal-awal dulu itu
bahwa ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkahnya, nafkah dohirnya, sampai kemudian tidak memberikan nafkah, maka haram bagi dirinya, itu haram, karena itu adalah satu kewajiban kepada si istri. Kemudian ketika pertanyaannya bagaimana kalau si suami ini ternyata minta uang terus ke istri karena kebetulan istrinya tajir, maka di sini adalah jihadnya wanita. Sesungguhnya di sini ada jihadnya wanita mempunyai suami yang seperti ini. Ini adalah jihad, karena dia sudah memilih laki-laki yang seperti ini. Kok mau wanita ini kok bisa mau memilih laki-laki yang seperti ini? Laki-laki kan memang bisa nyari gitu kan. Wanita kan bisa menolak, wanita bisa menentukan siapa yang berhak menjadi imamnya. Maka disinilah kemudian perempuan itu seharusnya benar-benar selektif dalam memilih calon suami. Jangan sampai mendapatkan calon suami yang seperti ini. Kalau ternyata suaminya dia nggak tanggung jawab, maka jadi hutang. Suaminya menjadi hutang, nafkahnya, makanya ada nafkah madiyah gitu kan. Ada nafkah madiyah. Nafkah yang tidak pernah diberikan selama 1 tahun, wajib diberikan, jadi utang itu. Misalkan tiap hari 100, berarti dalam waktu 1 bulan adalah 3 juta. 3 juta dikali 12 bulan. Berarti sekitar 36 juta. Itu jadi hutang. Terus bagaimana sekarang si suaminya minta terus sama istrinya? Itu adalah jihadnya wanita di sini. Jihadnya wanita di sini. Disinilah kemuliaan wanita. Kalau dia mau ikhlas, ya, dia akan mendapatkan hadiah-hadiah yang Allah, door prize yang Allah sudah siapkan kepada wanita-wanita yang solehah seperti ini. Sama halnya dengan Fir'aun dan istrinya, bagaimana kemudian Fir'aunnya yang sudah bejat seperti itu, yang mengaku Tuhan, tapi istrinya tetap taat, tetap patuh, tetap menyediakan makan, tetap mengurus urusan rumah tangga. Tapi bagaimana kemudian Allah memberikan apresiasi, Masya Allah, dia menjadi wanita-wanita terbaik. Jadi wanita-wanita penghuni surga. Jadi disinilah jihadnya para wanita ketika memiliki suami yang toleh, suami yang tidak baik. Tidak boleh kemudian membalas, nggak boleh. Baik, Ustaz. Lalu bagaimana, kan tadi kan dalam penjelasannya tadi jihadnya wanita. Lalu bagaimana jika wanita ini menolak untuk memberikan hartanya, Ustaz? Karena dia ada tanggungan kayak gitu, karena dia punya anak dan punya kebutuhan ini itu, kebutuhan rumah, sementara suaminya dia tuh minta untuk keperluan lain yang di luar kepentingan bersama kayak gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau ini kan hadisnya umum ya, tadi yang kita baca hadisnya umum. Hadisnya umum bahwa ketika si istri itu pelit, maka Allah pun akan pelit nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti ketika itu digunakan kepada hal-hal yang di luar atau kemaksiatan, maka nggak baik juga untuk dikasih kan. Tapi kecuali itu digunakan untuk usaha, untuk kepentingan bersama, maka itu yang ditoleransi. Mungkin saya tidak bisa mensyarahi terkait dengan hadis ini, karena hadis ini sangat umum sekali kan. Hadis ini sangat umum. Hadis ini hanya mengatakan yang istrinya pelit, nggak ngasih kepada suaminya, maka ancamannya seperti itu. Tapi kalau kita berpikir gini ya, mencoba untuk berpikir bahwa ini untuk suami-suami yang mungkin memang sedang dalam kondisi butuh. Suami-suami yang memang sedang berproses untuk baik, sedang berproses untuk mencari pekerjaan. Mungkin kan suami sedang berproses untuk mencari pekerjaan, kemudian istrinya punya uang diminta. Mungkin seperti ini mungkin. Bukan untuk suami-suami yang memang nakal, suami-suami yang memang lepas tanggung jawab. Allah a'lam. Lanjut, Ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat tentang bagaimana orang yang dia tuh lupa niat puasa, apakah tidak sah dia niatnya jam 7 pagi.
Orang yang tidak niat Ustadz, Ah, tidak niat puasa. Nah, dia niatnya jam 7 pagi. Apakah tetap sah atau bagaimana? Lalu untuk pertanyaan yang tadi lanjutannya, kalau dia tuh sengaja gak mandi sampai pagi gimana Ustadz? Artinya bukan karena ada kendala, tapi karena memang dia sengaja kayak gitu, Ustadz. Gak mandi sampai pagi. yang pertama terkait dengan ketika dia itu tidak berniat. Maka kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i maka batal. Dia tidak berpuasa. Tidak bisa kemudian dia berniat dia di jam 7 itu nggak bisa di pagi hari. Makanya kalau kita bahas tentang intern mazhab Syafi'i saja. Ketika itu sholat puasa wajib, maka itu wajib tabyid, wajib apa namanya? Tabyid itu melakukan atau iqa'un niat fil lailah, melaksanakan atau menjatuhkan niat di waktu malam itu wajib ketika ketika puasanya puasa fardu kayak kita sekarang puasa Ramadan, maka niat di malam hari itu adalah satu kewajiban, sehingga ketika sampai ke esok harinya dia itu tidak niat di malam hari sampai ke esok harinya, maka nggak ada gini bagi dirinya, tidak ada puasa, tapi dia masih wajib untuk imsak. Wajib dalam hal ini dia wajib imsak. Imsak itu apa? Semi puasa sih. Dia imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib lah seperti itu, tapi dia tidak dinilai puasa karena dia nantinya masih wajib untuk mengkodok puasanya. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah. Puasa sunnah itu boleh kita berniat sampai sebelum tergelincirnya matahari dengan catatan dia selama dari terbit fajar sampai waktu dia mau berniat itu dia masih belum mengkonsumsi atau belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya ulama kemudian kalau kita pindah madhab sedikit, madhab Maliki itu kan membolehkan kita berniat 1 bulan penuh. Kita berniat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Saya niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, billah fardu karena Allah Ta'ala. Itu boleh. Dan dalam kitab I'anatul Thalibin, Syarah Fathul Mu'in, itu dikatakan sunnah, bahkan sunnah bagi seseorang ketika awal pertama bulan Ramadan dia berniat 2, niat 1 bulan penuh karena taklid kepada Imam Maliki dan niat setiap malamnya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada satu malam yang tertinggal, satu malam yang dia tidak berniat, maka menurut mazhab Maliki dia kan sudah berniat 1 bulan penuh. Maka menurut ijtihadnya Imam Maliki kita dianggap puasa sehingga kita mendapatkan pahala menurut Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i kita nggak puasa sehingga masih wajib mengqadha. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kedua terkait ketika ternyata dia tidak mandi sampai pagi atau bahkan sampai siang, nggak ada masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada masalah, boleh. Cuma dia kan berdosa. Berdosanya kenapa? Berarti dia nggak sholat subuh. Kan begitu. Gak ada masalah, boleh. Karena itu sebagai konsekuensi logis. Konsekuensi logis ketika Allah menghalalkan seorang suami istri melakukan hubungan di malam hari, maka konsekuensinya boleh untuk sampai di luar malam. Karena 1 menit sebelum fajar itu masih malam, gitu kan? 1 menit sebelum fajar itu masih malam. Seandainya orang ini melakukan hubungan suami istri 1 menit sebelum fajar, secara konsekuensinya kan memang dia pasti junub sampai terbit fajar, gitu kan? Makanya ini dibolehkan sampai terbit fajar, gak ada masalah mandi. Sampai siang gak ada masalah. Terkait dengan puasanya gak ada efek, tapi terhadap sholatnya yang berefek karena dia wajib sholat subuh. Begitu. Jadi sunnah mandi sebelum fajar kalau junub. Oh, baik, Ustaz. Berarti Begitu. bagi penanya Ada lagi mungkin? kalau memang mau junub Ini sependek yang saya tahu. fajar ya. Pendek yang saya tahu sesuai dengan pengalaman baca kitab apa yang saya sampaikan barusan itu sama referensinya di kitab At-Taqriratus Sadidah, karena secara kebetulan juga saya menghatamkan kitab ini bersama santri-santri di sini. Kemudian ada pembahasan ini dan juga di dalam kitab Fathul Mu'in sama I'anatul Talibin juga ada pembahasan seperti itu. Itu jawabannya. Baik. Mas Talhis ada lagi? Tetap dicukupkan?
bagaimana teman-teman jika tidak ada mungkin karena waktu sudah malam bisa kita cukupkan. Tetap istiqomah pada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sini bisa memberikan manfaat bagi kita kelak ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Oke, mungkin bisa kita cukupkan, Ge. Atas kekurangannya dari saya mohon maaf, mungkin bisa ditutup bersama Ustadz, diakhiri dengan doa bersama-sama, Ustadz. الفاتح للقبول وتمام كل سر وعمل صالحا ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعا بشر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والعافية وعلانية أن الله ينور طاهر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولاد أنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohon maaf karena telat masuknya tadi karena masih ada di jalan, masih di sekolah sekarang. Ya baik, demikian juga dari saya. Maaf, kita akhiri dengan akhir majelis juga, akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yes, terima kasih semua yang udah hadir. Terus istiqomah. Iya, turu kabeh ya. Kok stop Anis? Hah? Insat. Tahu.